Halo teman-teman semua, selamat datang di channel saya bersama saya Indra Mukuan. Di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat suatu project Django. Nah, pada video kali ini kita akan bersama-sama mencoba mengimplementasikan penggunaan URL, template, dan view. Seperti yang sudah saya jelaskan di video pendahuluan, bahwa URL, template, dan view ini merupakan bagian dari cara kerja Django. Di sini saya akan coba tampilkan lagi. Ya, di sini adalah alur cara kerja Django. Saya akan coba jelaskan lagi. Di sini user pertama-tama akan mengakses Django. Kemudian Django akan mengakses URL, URL akan mengakses view, dan jika di dalam view ini dia menggunakan model, maka dia akan mengakses model, lalu model akan mengembalikan ke view, dan dari view dia akan mengakses ke template, dan template akan mengembalikan ke view. Kemudian dari view mengembalikan ke URL, dari URL akan mengembalikan ke Django, dan dari Django akan mengembalikan ke user. Nah, di video kali ini kita akan lebih berfokus kepada tiga ini dulu, URL, view, dan template. Untuk model kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai URL dan view dan juga template. Di sini adalah contoh pembuatan URL pada Django. Bisa kita lihat di sini adalah contoh codingan pada file URL di Django. URL patterns yang di sini ini adalah daftar yang berisi semua URL yang tersedia di aplikasi Django. Jadi nantinya saat kita akan membuat suatu URL, kita akan menulisnya di dalam URL patterns ini. Nah, kemudian path adalah fungsi yang digunakan untuk menentukan URL dan view yang terkait. Jadi dia akan menentukan nama URL dan view yang akan diakses. Di sini karena kita menggunakan path, maka di atas kita harus mengimportnya. From Django URLs import path. Kemudian di sini di dalam path ada namanya products slash. Nah, product slash ini adalah contoh URL yang akan diakses oleh pengguna ketika mereka ingin melihat daftar produk. Di sini contoh saja ya. Kemudian product list view ini adalah view yang akan dipanggil ketika URL products ini diakses. Dan karena kita akan meload product list view di sini, maka di atas kita harus mengimportnya. Kita akan mengimport dari file views, kemudian kita import fungsinya product list view. Kemudian yang terakhir, product list itu adalah nama URL yang akan digunakan dalam kode lain untuk merujuk ke URL ini. Jadi name product list ini dia adalah ID dari path ini. Saat kita akan memanggil URL-nya, kita bisa juga hanya menggunakan nama dari path-nya. Oke, kemudian di sini adalah contoh pembuatan view pada Django. Di sini kita bisa lihat bersama di atas kita import render terlebih dahulu karena kita akan menggunakan fasilitas render. Kemudian HTTP response ini opsional sih, bisa diimport bisa tidak karena jika kadang-kadang kita membutuhkan HTTP response ini. Oke, saya akan coba jelaskan. Product list view yang di atas ini adalah contoh function pada view. Jadi tadi kita akan mengakses product list view nih, function product list view. Maka di sini kita akan membuat suatu function dengan nama product list view. Kemudian di dalam sini ada request. Nah, request ini adalah fungsi yang berisi informasi tentang permintaan pengguna seperti metode HTTP, parameter URL, dan data form. Kemudian di sini juga ada konteks. Nah, konteks ini berfungsi untuk mengirimkan data ke template. Jadi kita template HTML kita lebih bersifat dinamis, bukan statis. Karena kita mengirimkan data ke file template. Di sini kita menggunakan konteks. Jadi kita buat array konteks, kemudian di dalamnya ada variabel nama yang berisi body, dan nantinya konteks ini akan kita kirimkan ke template kita. Kemudian di sini juga ada render.
Kalau di sini return ini berarti mengembalikan. Kemudian render ini adalah fungsi Django yang digunakan untuk mengembalikan respons ke pengguna. Dan render ini akan menerima request, kemudian nama template yang akan kita akses, kemudian konteks sebagai argumen. Jadi ini adalah argumen yang akan dikirimkan ke template. Kemudian produk list HTML ini adalah contoh template yang akan digunakan untuk menampilkan data produk ke pengguna. Oke, untuk template mungkin kita langsung saja praktekkan bersama dengan pembuatan view dan URL. Oke, langsung saja ya. Oke, di sini yang pertama kita akan buka VS Code kita. Kemudian di VS Code kita akan membuka folder project Django yang sudah berhasil kita buat kemarin. Kemarin saya membuatnya di dalam P, kemudian di dalam folder lat Django. Nah, ini project saya. Kita buka. Nah, jika sudah terbuka, kita akan mencoba mengimplementasikan mengenai 3 tadi. URL, views, dan template. Jadi di sini, seperti yang tadi sudah kita lihat, kita akan membuat URL-nya terlebih dahulu. Sebenarnya bisa saja langsung buat URL-nya di sini, di bawah sini. Tapi saya akan mencoba membuat URL di dalam app. Jadi nanti folder URL, views, dan model kita ada dalam satu folder. Kalau yang URL ini dia berbeda folder. Jadi saya akan mencoba membuat file URL di dalam folder app. Teman-teman bisa ikuti. Buka folder aplikasinya, kemudian buat di dalamnya file url s.py. Kemudian kita import path-nya terlebih dahulu. Ya, from django.urls import path. Kalau sudah, di sini kita akan membuat URL patterns. URL pattern sama dengan seperti ini, sama seperti yang tadi sudah saya tunjukkan. Kemudian path. Kemudian kita akan buat nama URL kita. Di sini contoh saja index. Kemudian kita akan arahkan dia ke, kalian bisa seperti ini, bisa views.index, atau jika ingin lebih efisien kalian bisa tulis di atas from.views, kemudian import index. Itu sama aja ya. Nah, kalau kita sudah buat seperti ini, di sini tidak perlu lagi kita tulis views.index karena viewsnya sekarang sudah diimport. Jadi kita tinggal gunakan aja view index. Nah, di sini from.views ini maksudnya adalah sebenarnya penulisannya adalah from app.views. Cuman karena URL dan views ini satu folder, makanya kita cukup menuliskan from.views import index. Dan di sini kita tinggal panggil indeksnya. Oke, kalau sudah kita akan beri nama dia index. Oke, jadi saya jelaskan ya. Di sini kita membuat URL patterns. Kemudian di dalamnya kita akan buat path URL baru yang URL-nya adalah index. Dan dia akan mengakses view function index. Kemudian kita akan beri nama path ini index. Nah, karena kita membuat URL baru di app sini, padahal Django secara otomatis mengakses di sini, maka kita perlu menginclude file URLs yang sudah kita buat di dalam file URLs yang di sini nih. Caranya, kita import dulu include karena kita akan menggunakan include. Kemudian di sini kita buat path petik kosong, koma, include nama petik dulu, kemudian nama aplikasi kita. Di sini saya nama aplikasinya app. Kemudian filenya tadi kan URLs, jadi URLs. Nah, jadi di sini kita sudah meredirect si Django untuk membuka file URLs yang sudah kita buat di dalam folder app.
Oke, jadi URL S sudah berhasil kita buat. Tinggal langkah selanjutnya kita akan membuat view, karena di sini kita akan meload function index dari file views. Di sini kalian buka saja file views yang ada di dalam folder aplikasi. Kemudian kita akan buat function di sini. Function index seperti yang sudah tadi kita tuju kan, di sini kita arahkan dia ke views index. Maka di sini kita akan buat function dengan nama index. Request ini seperti yang sudah dijelaskan tadi, dia akan berisi informasi mengenai HTTP dan lain sebagainya. Kemudian titik 2. Lalu di sini kita akan membuat seperti contoh yang tadi ya. Kita akan mencoba mengirimkan data supaya file template kita lebih bersifat dinamis, bukan statis. Konteks sama dengan seperti ini. Terus name, karena kita akan mencoba mengirimkan data name, data nama. Di sini nama saya Indra. Oke. Kemudian kita return render request. Lalu kita akan menulis di sini file HTML yang akan kita akses, file template yang akan kita akses. Di sini contoh saja index.html. Kemudian di belakang kita berikan ini, kita kirim argumen konteks yang sudah kita buat. Nah, jika sudah seperti ini, berarti view sudah berhasil kita buat. Nah, tinggal di sini kita akan mengakses template index.html. Sedangkan di sini kita belum membuat file index.html ini. Jadi di sini langkah selanjutnya kita buat folder template terlebih dahulu. Buatnya di mana? Buatnya di dalam project Django kita. Bukan project yang ini ya. Di dalam project Django kita yang ini. Kita buat di situ new folder dengan nama templates. Kemudian di dalamnya kita akan buat file index.html. Sama seperti yang sudah kita tulis di sini. Kemudian enter. Di sini kita akan membuat contoh HTML sederhana saja. Kalian bisa ketik tanda seru kemudian enter. Itu adalah snippet untuk membuat kerangka HTML dengan cepat. Kemudian di sini saya akan mencoba membuat H1. Kemudian di sini adalah halo nama saya. Nah, di sini kita akan memanggil data yang sudah kita kirimkan tadi. Tadi kan kita kirim konteks nih. Nah, konteks isinya name. Name ini isinya Indra. Di sini kita akan coba panggil name-nya ini. Caranya cukup mudah. Kalian cukup menulis kurung kurawal 2 kali. Buka tutup. Kemudian nama variabelnya. Name di sini. Tadi kan kita buat name. Kemudian save. Nah, ini jika kita jalankan, dia pasti error. Karena kita belum mengintegrasi folder templates kita di file setting. Jadi langkah selanjutnya jika sudah selesai membuat file HTML seperti ini, kita masuk ke file setting terlebih dahulu. Kita akan mengintegrasi folder templates yang sudah kita buat. Kita masuk ke file settings.py yang ada di dalam sini, dalam project 1 yang ini. Kita scroll ke bawah sampai menemukan templates. Nah, ini di sini ada dirs. Kita akan mengintegrasinya di sini. Caranya cukup gampang, kalian cukup ketik base_dir kemudian slash, petik nama folder yang sudah kita buat tadi. Nama foldernya adalah templates. Oke, kita save. Nah, seharusnya ini kita sudah berhasil. Kita sudah berhasil membuat URL views dan template. Oke, kita akan coba. Di sini bentar. Saya akan coba dari terminal saja. New terminal. Kemudian py manage.py run server. Kalian mau buka di CMD juga bebas. Nah, di sini oke, keluar linknya. Berarti sudah berhasil. Kita copy aja. Nah, kemudian kita akan coba paste di sini.
Nah, kemudian tadi kan kita buat URL-nya namanya index. Jadi kita tulis di sini di belakang slash kita tulis index. Nah, oke. Sini sudah tampil ya. Halo, nama saya Indra. Coba kita akan bereksperimen di dalam view sini. Ini kita akan coba ubah yang namanya di sini kita akan coba ubah menjadi Indra Mukuan. Apakah dia akan berubah? Kita refresh. Ya, berubah. Berarti kita sudah berhasil membuat URL views template serta kita juga sudah berhasil mengirimkan data ke file template kita. Oke, mungkin itu saja untuk video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.